Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Roni Purnama. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Nah, tujuan saya di sini itu ingin memperkenalkan tentang perkembangan kurikulum di Indonesia kepada teman-teman nih. Dan ternyata perkembangan kurikulum di Indonesia dari awal kemerdekaan itu ada sampai 10 kali penggantian kurikulum loh teman-teman. Di era Orde Lama aja sudah ada 3 kali pergantian kurikulum, dan di Orde Baru ada 4 kali penggantian kurikulum, dan di Orde Reformasi hingga sekarang itu ada 3 kali penggantian kurikulum loh teman-teman. Oke, kita lanjut ke kurikulum pada masa Orde Lama. Kurikulum yang pertama itu ada rencana pelajaran tahun 1947. 2 tahun sejak kemerdekaan Republik Indonesia memiliki kurikulum pertama untuk digunakan dalam dunia pendidikan. Kurikulum pertama ini masih menggunakan bahasa Belanda loh teman-teman, disebut Leerplan atau dalam bahasa Indonesia disebut rencana pelajaran. Memang pada saat itu kosakata kurikulum belum lahir dalam bahasa Indonesia. Rencana pelajaran tahun 1947 ini mulai dilaksanakan pada tahun 1950. Pada saat NKRI mulai memiliki Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Itulah undang-undang yang pertama tentang Sisdiknas yang kita miliki. Sisdiknas ini dikenal dasar dan tujuan pendidikan dan pelajaran. Kemudian yang kedua itu ada Rencana Pelajaran tahun 1952. Pada masa ini NKRI masih menggunakan istilah rencana belajar. Istilah kurikulum belum lahir. Dengan menggunakan dasar pendidikan dan pelajaran nomor 4 tahun 1950, maka rencana pelajaran tersebut mulai dilaksanakan. Nama sekolah rakyat SR dipakai untuk memberikan mata pelajaran yang harus diberikan kepada peserta didik. Isi materi pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, CTL atau Contextual Teaching and Learning sebenarnya sudah diterapkan pada masa itu. Selain sekolah rakyat atau SR, 6 tahun pada masa itu dibentuk juga kelas masyarakat, yakni kelas khusus bagi lulusan SR yang tidak melanjutkan ke SMP, dengan tujuan agar lulusan SR dapat langsung masuk ke dunia kerja. Kemudian yang ketiga ada Rencana Pelajaran tahun 1964. Pada masa ini, materi pelajaran yang diberikan difokuskan dalam upaya pengembangan cipta, rasa, karsa, karya, dan moral yang dikenalkan dengan sistem pendidikan Pancawardhana. Kelompok mata pelajaran, moral, kecerdasan, emosional, dan artistik, kepribadian atau keterampilan, dan yang kelima itu jasmania. Kegiatan pembelajaran menekankan pada aspek pengetahuan dan kegiatan praktik. Oke, kemudian di kurikulum masa Orde Baru yaitu ada kurikulum 1968. Ada 2 hal yang menjadi perhatian dalam kurikulum 1968 ini. Yang pertama, kelahiran istilah kurikulum untuk menggantikan rencana pelajaran. Dari rencana pelajaran 1964 dan kemudian menjadi kurikulum 1968. Sistem Pancawardhana menjadi pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Rencana pelajaran 1964 ini dikenal sebagai produk Orde Lama. Kurikulum 1968 telah melakukan fusi mata pelajaran menjadi mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA dan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS. Inilah konsep tematik dan integratif pertama di Indonesia. Kemudian yang kelima ada kurikulum 1975. Kurikulum 1975 ini menekankan proses pembelajaran yang lebih efisien dan efektif. Dipengaruhi konsep MBO atau Management by Objective yang terkenal saat itu. Proses pembelajaran dikembangkan dengan prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Pada masa ini dikenal istilah satuan pelajaran atau SATPAL, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran dirinci lagi dalam bentuk tujuan instruksional umum atau TIU, tujuan instruksional khusus atau TIK, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Guru harus terampil merumuskan TIK ini.
Oke, kurikulum yang keenam itu ada kurikulum 1984. Kurikulum 1984 ini merupakan pengembangan dari kurikulum 1975 yang mengusung proses skill approach. Meskipun mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Posisi siswa ditetapkan sebagai subjek belajar. Dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau student active learning. Konsep CBSI ini yang elok secara teoritis dan bagus hasilnya di sekolah-sekolah yang diuji cobakan, mengalami banyak deviasi dan reduksi saat diterapkan secara nasional. Sayangnya masih banyak sekolah kurang mampu menekankan CBSI ini. Lanjut ke kurikulum selanjutnya, yaitu kurikulum 1994. Merupakan pengembangan dari kurikulum 1984. Kurikulum ini lahir Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, mengembangkan kurikulum 1975 dan kurikulum 1984, yakni menekankan pendekatan proses, namun terhalang dengan beban pelajar siswa dinilai terlalu berat. Dari muatan nasional hingga lokal, materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Misalnya, bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Berbagai kepentingan kelompok-kelompok masyarakat juga mendesak agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum. Alhasil, kurikulum 1994 ini menjelma menjadi kurikulum super padat. Kehadiran suplemen kurikulum 1999 untuk menambah sejumlah materi pelajaran. Kemudian kurikulum pada masa reformasi ini ada kurikulum 2004 atau KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum 2004 ini disebut sebagai kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Program pendidikan mengandung 3 unsur pokok, yaitu yang pertama, memiliki kompetensi yang sesuai, yang kedua, spesifikasi indikator-indikator evaluasi yang menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan yang ketiga, evaluasi untuk mengukur learning outcomes atau hasil belajar. Pendidikan berbasis kompetensi menitik beratkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan kompetensi tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performance yang telah diterapkan pada kompetensi atau knowing dan maksudnya beda kompetensi, knowing dan performance atau doing. Kemudian yang ke-9 yaitu kurikulum periode KTSP atau kurikulum tingkat satuan pelajar tahun 2006. Pada awal 2006 uji coba KBK diberhentikan. Lahirlah KTSP ini yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP yang selanjutnya ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Permendiknas nomor 22, 23 dan 24 tahun 2006. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2006, Pasal 1 Ayat 15, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP ini adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Di samping itu, pengembangan KTSP harus disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan, potensi dan karakteristik daerah, serta peserta didik. Tujuan KTSP ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Oleh sebab itu, kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah masing-masing. Kemudian kurikulum yang terakhir itu adalah kurikulum periode 2013 atau yang sering kita tahu Kurtilas. Pada akhir tahun 2012, KTSP dianggap kurang berhasil karena pihak sekolah dan para guru belum memahami seutuhnya mengenai KTSP dan muncullah beragam kurikulum yang sulit mencapai tujuan pendidikan nasional. Maka mulai awal tahun 2013 KTSP diberhentikan pada beberapa sekolah dan digantikan dengan kurikulum yang baru, yaitu kurikulum Kurtilas atau kurikulum 2013. Oke, sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.